Arga tidak pernah menyangka satu senyum dari seorang janda bisa mengubah seluruh hidupnya. Dan perubahan itu ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang lagi di channel ini. Tempat di mana cerita sederhana kadang berakhir dengan kejutan yang tidak pernah kita duga. Siapkan kopi, teh, atau cemilan kalian. Karena malam ini saya membawa kisah yang unik. Jadi begini, Arga tinggal di sebuah kampung yang suasananya masih hangat. Pagi-pagi sudah terdengar suara sapu halaman, ayam berkokok, dan tetangga yang ngobrol seolah sedang siaran podcast tanpa mikrofon. Setiap hari, Arga berangkat kerja melewati gang yang sama. Tidak ada yang istimewa sebenarnya sih. Gang itu sempit, ada pot bunga di depan rumah warga, dan kadang ada kucing yang tidur di tengah jalan, seolah membayar pajak jalanan. Nah, di ujung gang itulah Arga selalu melihat seorang ibu muda bernama Ani. Setiap pagi, dan anehnya, Ani selalu tersenyum. Bukan senyum ikan pasta gigi ya. Ini senyum yang bikin orang merasa harinya bakal baik-baik saja. Awalnya Arga tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun lama-kelamaan ia menyadari sesuatu. Setiap kali melihat Ani tersenyum, suasana hatinya ikut membaik. Kalau pagi itu ia terlambat bangun, kesal karena sandal hilang sebelah, atau dimarahi bos karena salah menghitung stok semen. Entah kenapa, semua terasa lebih ringan setelah melihat senyum itu. Hati-hati ya, ini biasanya gejala awal yang sering muncul sebelum seseorang mulai susah tidur sambil melihat plafon. Hari-hari terus berlalu. Arga mulai hafal kebiasaan ini. Kadang Ani menyiram bunga. Kadang pasti menemani rapat sarapan di teras. Kadang membantu tetangga yang lewat membawa belanjaan. Dan yang paling membuat Arga penasaran, Ani selalu terlihat bahagia. Padahal semua orang punya masalah. Suatu pagi, saat Arga lewat seperti biasa, ia melihat sebuah buku kecil jatuh dari tas Ani tanpa disadari pemiliknya. Arga mengambil buku itu. Saat hendak memanggil Ani, wanita itu sudah masuk ke rumah. Arga menatap buku kecil di tangannya. Di sampul depannya tertulis sebuah kalimat yang membuatnya terdiam. Alasan aku harus tetap tersenyum setiap hari. Nah, kalau kalian jadi Arga, jujur ya, bakal langsung mengembalikan buku itu atau minimal baca satu halaman dulu. Jangan jawab keras-keras ya. Saya sudah bisa menebak sebagian besar jawabannya. Arga berdiri di depan rumah Ani sambil memegang buku kecil itu. Niatnya sederhana sih, hanya ingin mengembalikannya. Tapi tulisan di sampulnya terus mengganggu pikirannya. Alasan aku harus tetap tersenyum setiap hari. Wah, ini lebih misterius daripada status media sosial yang cuma bertuliskan sudahlah, tanpa penjelasan apapun. Akhirnya Arga memberanikan diri mengetuk pagar rumah Ani. Tapi sebelum sempat mengetuk, pintu rumah terbuka. Bukan Ani yang keluar, melainkan Rapa. Anak kecil itu langsung menatap Arga. Loh, Om,
lagi ngapain di sini? Arga gugup. Ini Om cuma belum sempat menjelaskan. Rapa berteriak ke dalam rumah. Mama, Om yang sering lewat tiap pagi datang. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalimat itu terdengar seperti pengumuman darurat di kampung. Beberapa tetangga langsung menoleh. Bahkan Bu Nani yang sedang menyapu mendadak berhenti bekerja. Kecepatan beliau menerima informasi hampir setara internet fiber optik. Ani keluar dan tersenyum seperti biasa. Arga segera menyerahkan buku itu. Oh, buku saya, kata Ani. Arga lega, misi selesai harusnya. Namun saat ia berbalik hendak pergi, Bu Nani tiba-tiba lewat sambil tersenyum penuh arti. Oh, ternyata selama ini begitu ya. Nah loh, kalimat pendek, tapi efeknya bisa panjang. Sepanjang hari, Arga merasa ada yang aneh. Di warung kopi, orang-orang mulai tersenyum saat melihatnya. Di toko tempat bekerja, bahkan Pak Ujang datang memberi paku lalu bertanya dengan santai. Jadi, kapan dikenalin ke keluarganya? Arga hampir menjatuhkan kalkulator. Keluarga siapa, Pak? Sore harinya, ia baru sadar. Entah bagaimana, gosip bahwa dirinya sedang mendekati Ani sudah menyebar kemana-mana. Dan yang lebih membuatnya panik, keesokan paginya, saat Arga melewati gang seperti biasa, Ani menghampirinya sambil membawa sebuah amplop putih. Dengan tersenyum yang berbeda dari biasanya, Ani berkata, Mas Arga, saya ingin bicara sesuatu yang penting. Tapi jangan di sini. Nah. Kalau ada seseorang menghampiri kalian pagi-pagi sambil membawa amplop putih lalu berkata, saya ingin bicara sesuatu yang penting, pasti pikiran langsung lari kemana-mana. Arga juga begitu. Dalam waktu 3 detik, otaknya sudah membuat sekitar 27 kemungkinan. Mulai dari surat undangan, surat peringatan, sampai skenario yang bahkan tidak masuk akal. Ani lalu mengajak Arga duduk di bangku taman kecil dekat pos ronda. Dengan tenang, Ani menyerahkan amplop itu. Mas Arga, terima kasih sudah mengembalikan buku saya kemarin. Arga menerima amplop itu dengan gugup. Di dalamnya ternyata hanya ada secarik kertas dan beberapa kupon makan dari warung milik kakak Ani. Saya yakin sebagian dari kalian tadi sudah membayangkan isi amplopnya jauh lebih dramatis. Tenang saja ya, Arga juga begitu. Ini cuma ucapan terima kasih kecil, kata Ani. Arga tersenyum lega. Namun pembicaraan tidak berhenti di situ. Ani kemudian bercerita bahwa akhir-akhir ini ia mendengar gosip yang beredar di kampung tentang dirinya, tentang Arga, dan tentang berbagai cerita yang bahkan tidak pernah terjadi. Warga sini memang kreatif ya, kata Ani sambil tertawa kecil. Nah, saya setuju. Kadang gosip kampung berkembang lebih cepat daripada promo diskon minimarket. Anehnya, Ani tidak marah. Ia malah terlihat santai.
Hal itu membuat Arga semakin kagum. Semakin lama mengobrol, semakin ia menyadari bahwa Ani memang ramah kepada semua orang, bukan hanya kepadanya. Mereka berbincang cukup lama tentang pekerjaan, tentang Rapa, tentang kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa benar-benar mengenal sosok di balik senyum yang selalu ia lihat setiap pagi. Tetapi, tepat ketika suasana mulai nyaman, seorang pria turun dari sebuah mobil yang berhenti di depan rumah Ani. Pria itu berpakaian rapi dan langsung menghampiri mereka. Yang membuat Arga terkejut, Ani tampak mengenalnya dengan sangat baik. Bahkan wajah Ani yang biasanya tenang mendadak berubah serius. Pria itu berkata pelan, "Ani, kita perlu membicarakan masalah ini sekarang juga." Lalu Ani menunduk, dan tanpa sengaja Arga melihat sebuah map di tangan pria itu. Di bagian depannya tertulis jelas, dokumen hak asuh anak. Pertanyaan itu juga sering berputar-putar di kepala Arga, seperti kipas angin yang lupa dimatikan. Arga tentu tidak ikut campur. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari mereka. Tapi namanya juga manusia. Kalau ada map bertuliskan dokumen hak asuh anak, muncul tiba-tiba rasa penasaran pasti langsung naik level. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Dimas. Dan ternyata Dimas adalah ayah kandung Rapa. Nah loh, selama ini Arga hanya tahu Ani adalah seorang ibu muda yang tinggal berdua dengan anaknya. Ia tidak pernah berani bertanya lebih jauh soal kehidupan pribadi Ani. Kini sedikit demi sedikit jawabannya mulai muncul. Ani dan Dimas berbicara cukup serius. Arga tidak mendengar semuanya, tetapi beberapa kalimat sempat terdengar. "Aku hanya ingin lebih dekat dengan Rapa. Aku juga memikirkan yang terbaik untuk dia." Suasana yang biasanya ringan mendadak terasa berat. Bahkan burung-burung di atas kabel listrik seolah ikut dia mendengarkan. Atau mungkin mereka memang sedang istirahat. Saya juga tidak tahu lah. Setelah beberapa menit, Dimas pergi. Ani duduk sendirian di bangku taman. Untuk pertama kalinya sejak Arga mengenalnya, senyum itu tidak terlihat. Dan entah kenapa, melihat Ani seperti itu membuat hati Arga ikut tidak nyaman. Malam harinya, Arga tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena nyamuk ya, bukan karena listrik mati, melainkan karena ia mulai menyadari sesuatu. Perasaannya kepada Ani ternyata jauh lebih dalam daripada yang selama ini ia akui. Namun bersamaan dengan itu muncul keraguan besar. Bagaimana mungkin ia bisa berharap lebih dekat dengan Ani jika masih ada urusan besar antara Ani dan ayah kandung Rapa? Kadang kenyataan datang seperti hujan saat kita baru selesai mencuci motor. Tidak salah sih, hanya waktunya saja yang membuat kita terdiam. Keesokan paginya, Arga memutuskan untuk menjaga jarak sementara. Namun saat melewati gang, ia melihat Rapa berlari menghampiri sambil membawa sebuah kertas lipat.
Om Arga, Mama suruh kasih ini. Arga membuka kertas itu. Hanya ada satu kalimat pendek yang ditulis tangan oleh Ani. Aku butuh bantuanmu. Tolong datang malam ini. Waduh. Sejak menerima kertas itu, Arga menjalani hari yang paling panjang dalam hidupnya. Jam dinding bergerak seperti siput yang sedang merenung. Kebayang gak? Setiap 5 menit, Arga melihat ponsel. Setiap 10 menit, ia melihat jam. Setiap 15 menit, ia bertanya pada dirinya, sebenarnya aku harus datang atau tidak ya? Kalau ada lomba berpikir berlebihan, saya rasa Arga sudah masuk semifinal. Akhirnya, malam pun tiba. Dengan langkah gugup, Arga mendatangi rumah Ani. Di teras rumah hanya ada Ani dan Rapa yang sedang duduk santai. Tidak ada suasana tegang. Tidak ada rapat rahasia. Tidak ada kejutan dramatis seperti yang dibayangkan Arga sepanjang hari. Ani lalu mempersilahkan Arga duduk. Setelah beberapa saat, ia mulai bercerita. Ternyata beberapa minggu ke depan, Rapa akan mengikuti lomba bercerita di sekolah. Masalahnya, Rapa sangat pemalu jika harus berbicara di depan banyak orang. Nah, disinilah alasan Ani meminta bantuan. Ia pernah mendengar Arga sesekali menjadi pembawa acara saat kegiatan kampung. Ani berharap Arga bisa melatih Rapa agar lebih percaya diri. Arga langsung menghela napas lega. Jadi bukan urusan dokumen, bukan pula masalah besar yang ia bayangkan. Namun di saat yang sama, Arga merasa malu pada dirinya sendiri karena sudah membuat begitu banyak teori aneh di kepalanya. Beberapa hari berikutnya, Arga mulai membantu Rapa berlatih. Dan hasilnya benar-benar menghibur. Rapa sering lupa kalimat. Kadang malah bercerita tentang ayam tetangga yang kabur. Kadang membuka pidato dengan salam lalu lupa melanjutkan. Anak kecil memang punya bakat alami membuat orang dewasa bingung. Namun semakin sering mereka berlatih, semakin dekat pula Arga dengan Ani dan Rapa. Sampai suatu sore, setelah latihan selesai, Ani berkata pelan, "Terima kasih ya, Mas Arga. Jujur saja, selama ini saya dan Rapa sudah lama tidak merasa senyaman ini dengan seseorang." Arga terdiam. Jantungnya langsung bekerja lembur. Namun, sebelum sempat menjawab, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dimas turun dari mobil itu. Kali ini wajahnya tampak jauh lebih serius. Lalu ia berkata, "Ani, keputusan akhirnya sudah keluar." Nah. Suasana sore itu langsung berubah tegang. Arga yang tadinya masih tersenyum mendengar latihan Rapa, kini duduk seperti murid yang lupa mengerjakan PR saat guru mulai memeriksa buku. Dimas berdiri di depan teras sambil membawa map yang selama ini beberapa hari terakhir sukses membuat Arga berimajinasi lebih liar daripada penulis sinetron. Ani menarik napas panjang.
Bagaimana hasilnya? Tanya Ani. Dimas lalu tersenyum. Dan disitulah semua ketegangan mendadak runtuh. Hasilnya baik, kita mendapat kesepakatan bersama. Rapa tetap tinggal bersamamu, dan aku tetap bisa menemuinya secara rutin. Hening beberapa detik. Lalu Ani menutup wajahnya sambil tersenyum lega. Ternyata selama ini yang mereka urus bukan perebutan atau pertengkaran besar seperti yang dibayangkan Arga. Mereka hanya sedang mencari jalan terbaik untuk Rapa. Dan jujur saja, Arga terlihat seperti orang yang baru sadar film yang ditontonnya ternyata bukan film aksi, melainkan drama keluarga. Dimas kemudian menghampiri Arga. Nah, kamu pasti Arga? Arga langsung gugup. Iya. Terima kasih sudah membantu Rapa. Selesai. Tidak ada tatapan tajam. Tidak ada ancaman. Tidak ada adegan yang membuat jantung copot. Semua teori liar Arga resmi pensiun hari itu. Beberapa minggu kemudian, hari lomba bercerita tiba. Rapa tampil luar biasa. Meski sempat lupa satu kalimat dan menggantinya dengan cerita tentang kucing kampung yang mencuri ikan. Seluruh ruangan justru tertawa dan bertepuk tangan. Dan yang paling bahagia tentu Ani. Saat acara selesai, Ani menghampiri Arga. Mas Arga, terima kasih. Banyak hal terasa lebih mudah sejak kamu hadir. Nah, loh, kalimat itu sederhana. Tapi efeknya bagi Arga setara konser kembang api di dalam dada. Mereka tertawa bersama. Tidak ada pengakuan cinta yang berlebihan. Tidak ada adegan dramatis. Hanya sebuah awal yang hangat dan tulus. Karena kadang cinta tidak datang dengan suara petir atau musik benggah. Kadang ia datang lewat senyum sederhana yang kita lihat setiap pagi. Dan ternyata senyum yang selama ini membuat hari Arga lebih baik, akhirnya menemukan tempatnya juga di hati Arga. Baiklah, sampailah kita di akhir kisah malam ini. Terima kasih ya sudah menemani perjalanan Arga, Ani, dan Rapa. Saya pamit dulu dari cerita spesial ini. Dan tetap tersenyum ya, tetap berbaik hati, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.